Halo Elex Indonesia, kali ini kita akan ngebahas sebuah mobil yang sudah dimodifikasi dan modifikasinya ini sangat unik sekali, yaitu adalah Holden Torana yang tapi kalau kita lihat mesinnya bukan mesin Holden lagi, dan ini benar-benar unik karena bukan sekedar mesin tapi sampai bagian kaki-kakinya. Nah, kayak apa sih hasil modifikasinya? Nanti kita akan ngobrol langsung sama pemiliknya. Untuk itu, ikuti terus videonya. Nah, sekarang kita bahas penampilan eksterior depannya dulu nih. Ini sekarang sama Mas Indra, pemilik mobilnya. Halo Mas, terima kasih udah mau datang nih. Mas Indra, sebelum ngebahas ke bagian yang lebih detail nih, karena sebenarnya modifikasinya Mas Indra ini unik banget sama Holden Torananya. Tapi bahas penampilan depannya dulu deh. Ini kan sebenarnya mobil Holden Torana tahun berapa? Holden Torana tipe bodinya LH tahun 75. Tahun 75 nih ya. Mas Indra ini memang terkenal senang banget sama mobil-mobil Holden, dan dia senang sama Torana ini. Boleh ceritain nggak? Dari proses ngebangunnya, kalau penampilan depan ini apa sih yang sulit, Mas? Yang paling sulit ring lampu. Ini ring lampu nih ya? Jadi harusnya si LH 75 itu yang masuk resmi ke sini kebanyakan tuh emang LH. Walaupun yang lampu bulat itu masuk, tapi biasanya kedutaan kayak gitu-gitu. Oke, Jadi nggak banyak. special market lah ya. Cuman gue seneng banget, emang nggak tahu kenapa malah lampu bulat kan. Oke. Ya udah, akhirnya hunting lah ring lampu yang Bulat ini. bulatnya. Dan ini dapetnya di sini memang. Dapat di sini. Oke. Order sih maksudnya. Oke, order. Dapat. Alhamdulillah jadinya fit banget. Jadi walaupun Tanpa ada ring perlu lampunya ngerubah bulat- ini? Enggak. Itu dia. Jadi walaupun ring lampunya bulat, tapi nggak ada yang perlu dirubah. Dari bagian dalamnya. Iya. Oh, Itu yang oke. gue seneng sih. Banyak di sini akhirnya ngikutin lampu bulat, tapi dia pakai punya Kingswood. Itu apa ya? Agak lebih tajam. Kalau ini kan dia ngoval. Oke. Itu Itu yang- tapi memang bisa fit juga. Apa ada Kalau itu modifikasi? harus dipaksa. Istilahnya harus dipaksa. Ada perubahan Oke. lah. Gitu. Dia agak kurang enak dilihatnya. Oke, Gitu. baru mengerti nih. Nah, dari ring lampu ini berapa tuh harganya? Itu tahun 2008-an ya kalau nggak salah. Tuh, emang pemain lama, udah ngumpulinnya udah lama. Itu nggak nyampe 1,5 sih seingat gua. Kalau sekarang? Sekarang mungkin kalau di kurs sekitar 6 jutaan sama ongkir kali ya. Wah, oke. Di luar lampu loh ya? Di luar lampu. Oke, di luar lampu. Nah, ini lampunya nih pakai apa? Truck light? Truck light. Oke, anak-anak Jeep yang ngerti nih biasanya. LED ya? Karena apa ya? Gue seneng pakai teknologi terbaru. Oke. Tapi gue nggak mau nyilauin orang. Oke, dan Entah- maksudnya penampilannya juga nggak ekstrim Iya. juga kan truck light ini kan? Kan banyak banget tuh yang Yang- rame gitu Iya, kan. betul. Kalau kayak gini kan paling basic kan. Betul. Paling Dan klasiknya dapet. dan sangar sih sebenarnya karena dia jadi mantulin warna hitam ya Iya. ke reflektor ya. Cuman enaknya nggak silau orang dari Oke, depan. oke. Berapa nih harga lampu truck light sendiri? Lumayan kan emang? Iya. Jangan disebut ah. Ya harus dong, Harus ini kan sebut ya, harus sebut ini ya. kan memberikan informasi. Truck light second deh, truck light second paling di 6-an kali ya. 6 sekarang ya Iya. truck light second. Padahal kalau nggak salah dulu berapa tahun lalu baru masih dapat tuh 6 ya. Iya bener. Ini tiba-tiba harga Sekarang second tuh kalau udah misalkan ada yang jual second 4,5 aja cepet banget. berebutan Iya, langsung tuh. Oke, gitu. oke. Oke, dari lampu truck light. Kalau grill sendiri sama bumper? Kalau grill masih orinya. Oke. Jadi dari yang zaman dulunya masih ini, cuman ya pasti gue cat dan gue rapiin lah gitu. Oke, sampai Yang logo-logo. susah, logo. Jadi dia harusnya Mhm. si LH itu logonya masih yang logo Holden yang lambang singa. Oke. Harusnya itu. Nah SS nih versi sportnya. Oke. Harusnya two doors-nya. Oh. Gitu. Oke, Harusnya oke. Itu cuman kalaupun gue mau pasang nggak ngerubah apapun. Memang tinggal naik Iya, aja. tinggal plug aja. Ya udah, alhamdulillah gue sikat yang itu. Dan ini memang cukup susah didapatnya. cukup. Ini juga gue ambil dari luar. Berapa itu? Ini juga order dari luar, mungkin sekitar 3,5-an. kali. 3,5 juta Iya. untuk logonya. Wow. Oke. Barang-barangnya mengerikan sebenarnya nih. Kalau bumper sendiri, nah ini kan bumper chrome biasanya ada masalah, Iya. penyok, riting dan Nah, kawan-kawannya. ini juga dapatnya di mungkin antara 2008 sampai 2010 atau mungkin sebelumnya. Terpisah dari body berarti ya? Terpisah. lo dapatnya. Jadi lucu, ada satu teman gua itu ngebangun juga, bangun Torana dan dapat semua nih baru, bumper dan beberapa list baru segala macam. Terus dia pengen rubah gaya. Jadi dia pengen jadi sewarna semua.
Dia dicat hitam semua. Yang krom-kroman dia nggak mau. Oke. Dia nanya, lo mau nggak tukar tambah? Barang-barang lo yang jelek gua ambil, yang baru semua buat lo. Ya udah. Kejadian lah. Hitung-hitungan tuh. Oke. Barang barunya gitu. Dan ini berarti hitungannya kemarin barang baru nih ya? Baru. Oke. Sebenarnya harga bumpernya sendiri berapa? Mungkin kalau benar-benar baru 6 jutaan kali ya. Satu atau Kalau real depan baru- belakang? Satu. Satu. Satu, bukan sepasang. Satu. Dan ini termasuk si rubbernya ini juga? Enggak. Terpisah lagi? Rubbernya itu masih murah. Cuma Oke. nyarinya susah. Mungkin Murah cuma- tapi susah ya? Iya. Mungkin cuma 600 ribuan gitu loh. Kalau yang di tengah bumpernya? Kalau yang di tengah bumper, itu juga harusnya kepisah, Pi. Tapi di sini rata-rata udah set. Oh. Jadi basicnya oke. si Torana itu ada yang cuma polos chrome. Oh, memang ada yang polos Ada, chrome. bener-bener polos, nggak ada karet ininya. nggak Tapi ada emang, ininya. tapi kalau polos chrome bagian tengahnya ini nggak cegok. Jadi cegok. Jadi cegok. Oh, tetap cegok malah jelek. Jadi malah naked jelek, aja penampilannya. makanya. Jadi kayak sebenarnya lo bisa beli opsional lagi tuh buat Oh, pasang gitu. gitu. Kalau nggak pakai karet ya kelihatan baut-baut Kelihatan gitu. bolong-bolong gitu. Oh, iya. Nah, ini udah kebuka ruang mesinnya, bisa lihat nggak? Mobilnya tadi kan Holden ya? Mesinnya BMW, karena udah kita bahas bahwa ini mobil pakai sasisnya E36 kan? Ya. Ada masalah nggak urusan kalau selain dari sasis ya? Kita belum ngomongin sampai sasis nih, dari naikin mesinnya. Dari masalah ruangannya itu gitu-gitu ada masalah nggak, Mas? Pasti ada adjustment yang lumayan sih, Vi, gitu loh. Dan ada yang harus dikorbanin juga. Oke. Tapi Dikorbanin ini, sorry, gue potong dulu. Dikorbanin ini maksudnya dalam artian mobilnya yang harus dikalahin atau dari sasisnya gue sendiri? ngalahin si Holden ya. Ngalahin si Holdennya ya? Supaya enggak kayak gini. Kalau sasis si BMW gue potong, gue pendekin. Oke. Supaya gue ngejar dimensinya si Holden. Mhm. Kalau sampingnya sama Holden yang real, Mhm. ya tetap aja sama. Oke, lu pengennya seperti itu. Iya. Tidak ada perubahan di bodi Betul. luarnya ya Sedangkan penampilannya. kalau gue full ngikutin sasisnya dia, agak lebih panjang sekian senti. Belakang tuh lebih mundur. Nah itu gue mau, jadi gue pendekin. Yang dipendekin ini dari sisi bagian depannya? Belakang. Oh, belakang. Oke. Belakang Tapi tuh kalau dipendekin, kopel juga dipendekin juga. oh, belakang itu jadi malahan wheelbase-nya dipendekin. Dipendekin maksud gue. Oh, oke. Gitu sih. Tapi kalau pada saat mesin ini naik di posisinya di Holden ini plek, nggak ada masalah ya udah. Menarik banget ya. Oke. Dari mesinnya sendiri ada hal yang lo upgrade nggak? Apa memang udah Nggak, ini yang jadi cukup begini aja? Sebenarnya gue gatel sih buat upgrade karena kan upgrade kitnya si E36 banyak banget kan. Oke, gitu. ya naik CC lah segala Iya. macam-macam kan ya. Jadi sebenarnya gatel. Cuman gue pikir selama ini masih beres, gue nggak mau ngapain dulu. Gue cuma takut giliran gue upgrade, anjing ternyata enakan kemarin gitu loh. Oke, Jadi oke. gue mau gini dulu. Kalau ini something happen suatu saat, ya udah gue upgrade sekalian. Entah gue Oke. stroker, entah gue gatel ke turbo sih sebenarnya. Gatel. Oh, oke. gitu-gitu. Memang belum banyak sih yang ngerjain turbo ya di mesin ini ya. Iya. Tapi emang posisinya pada saat lo merasakan mobil ini, maksudnya mesin ini masih di bodi E36 dan di bodi Holden, apakah ada terasa berat atau malah lebih ringan pada saat pakai bodi Holden ini? Gue lebih merasa ringan di body Holden. Oh iya, Iya. jadinya lebih laju dong di Iya. sini malahan ya. Oke. Terutama di akselerasi. Akselerasinya ya. I see. Ini lihat deh, penampilannya sih jadi rapi banget. Ada adjustment apa di sini? Maksudnya kayak ini tadi Mas Doang bilang, yang pasti lebih ke cover sih. oke, Karena kan, ngerapihin di sisi ini kan gue samping bikin ya. tulang-tulang baru kan, segala macam. Ini tuh karena sebenarnya posisi wall-nya ini E36 lebih rendah ya Iya, dia ya. Makanya lo bikin cover-cover pinggir seperti ini Iya, nih. jadi selain dibikinin penguat, tulang-tulang lagi, jadi kita bikinin cover lagi supaya lebih rapi. Oke. Tuh. Pada saat naikin mesin E36 ini, sebenarnya kan mesin BMW E36 sendiri juga udah punya computerized dan bla 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 bla. Ada masalah nggak? Di electrical mesin, alhamdulillah nggak. Karena posisinya lo naikin langsung sama sasis ya. Iya. Bukan gitu. mindahin ke sini ya. Jadi kan perkabelan wiring tuh nggak diacak-acak lah gitu. Maksudnya kita rapiin tapi nggak dilepas-lepasin nggak segala macam. Mungkin kalau kayak gitu lebih resiko ya. Iya, betul. Ini sih alhamdulillah enggak. Tapi gatalnya gue karena gue pengen pakai shifternya Holden yang di atas. Oke. Oh, shifter matic-nya ya. Oke. Jadi gue nggak pengen di bawah, gue pindahin ke atas. Nah, pada saat ngawinin itu beberapa kali kendala dan cukup lama sampai akhirnya bisa normal kayak gini. Gitu. Adjustment apa tuh yang dilakuin sampai susahnya di situ? Jadi pertama naik itu Karena lo nggak pengen banget
kelihatan pakai Matic kayak 36 kan Iya. gitu kan penampilannya. Sebenarnya gue udah nyiapin BNM, Vi. Oke. Biar classic looks gitu ya. Cuman nggak tau kenapa dari dulu tuh gue seneng banget mobil-mobil gue shifter atas kan. Oke. Jadi kayak lucu nih gitu loh. Udah nyeleneh modifnya tapi tetap shifter atas. Oke. Udah pertama naik ke situ nggak mau pindah. Nggak mau pindah giginya. Safe mode gigi 3. Oke. Stuck di gigi 3. Ecu kena, Ecu Matic. Oh, keserang malahan Keserang. jadi. Oke. Matic kena. Udah yakin bahwa Ecu Matic yang kena, beli pasang beres. Beres, tapi kadang-kadang begitu masuk D, suka ngaco tetep. Jadi masuknya kalau nggak di 1, di 3, jadi harus gue netralin atau gue P-in dulu, gue balikin baru normal. Oke. Berjalan lah sebulanan lewat kayak gitu, sampai bener-bener nggak mau pindah. Bener-bener pokoknya di 3 aja, safe mode aja. Waktu stres tuh, nyari-nyari, beli parts macam-macam, beli ECU lagi, beli selektor, beli segala macam. ECU tuh rusak lagi berarti gara-gara itu Sebenarnya juga. ternyata enggak. Oke. Tapi kan paling gampang gue beli itu dulu, Bro. Oke. Gue beli ECU dulu, gue beli selektor, gue beli apalagi lah beberapa part Matic, sampai kepikiran mau gue overhaul. Tapi kok feeling gue ini bukan gearbox gua bilang. Urusannya. Jadi kalaupun gue overhaul, kayaknya nggak bakal solve Selesai nih. masalahnya. Gue penasaran gila kan, akhirnya gue beli E36 satu lagi, Vi. Trial and error-nya jadi satu unit mobil Iya. lagi nih. Gue Terus? beli 3231 lagi, gue pindahin. Gearbox gue pindahin, bener nggak nolong. Oke. Dari mobil yang udah lu coba normal sebenarnya iya. gitu. Jadi gue beli kan keadaan normal banget. Kan? Udah gue pindahin, nggak mau. Oke, berarti bener bukan masalah Bukan gearbox-nya. Untung gue nggak overhaul, ya kan? Oke. Karena gue mikir gini, ya kan gue dagang juga ya. Kalaupun ini udah habis gue pindah-pindahin, nggak berhasil atau berhasil pun mobil ini gue jual lagi bisa. Iya, Tapi betul. kalau overhaul atau beli barang-barang kan nggak bisa gue jual lagi. Iya, kan? betul. Ya jualnya. sudah nempel gitu. Walaupun bisa laku tapi pasti lama lah. Betul. Udah, itu gue pindahin, nggak mau juga. Selektor gue pindahin, nggak mau juga. Sampai apa ya? Sensor-sensor ABS, pokoknya kayak gitu-gitu cariin tuh satu, nggak ada yang mau. Dan ternyata Sampai akhirnya gue nyerah. Itu beberapa teman-teman juga ngecengin tuh, dia bilang lu ngapain sih? Ketahuan lu kirim ke bengkel yang emang udah tahu, udah solve tuh masalah lu tinggal bayar gitu. Tapi gue bilang, gue senang belajarnya. Oke. Gue mau mobil yang gue pakai begitu something happen, oh ininya nih, gue udah hafal sih, gue nggak buta gitu. Oke. Kalau gue cuma taruh bengkel, ya apa ya, gue nggak belajar apa-apa. Apalagi lo seneng road trip nih ya. Iya. Kalau kenapa-napa Jangan di jalan sampai tuh nggak kan. panik Iya, lah gitu paling ya. kan gue udah tahu, oh paling ininya gue tinggal gini gitu. Betul. Udah, tapi akhirnya memang ujung-ujungnya gue kirim. Setelah 2 bulan gue tak-atik tuh, gue kirim lah ke satu bengkel. Itu pun dia juga nggak bisa langsung cari. Di situ mungkin 2 mingguan, dia cak-cak lagi semua. Tapi dia tahu historinya nih, mobil ngawinin apa segala macam dia tahu kan. Oke. Jadi, analisa dia dan analisa mayoritas bengkel lain yang gue tanya memang berbeda sendiri. Oke. Karena dia bilang, orang-orang yang ngasih tahu lo analisa itu, mereka nggak tahu historinya. Gue tahu. Udah. Itu tuh dia yang ikut dalam proses menggabungkan sasis dan bodi. Jadi gini, biasanya si Alstein itu begitu habis ngawinin, finishing sampai mobil itu bisa jalan normal ke situ tuh. Jadi mesin dienakin, kabel dienakin segala macamnya situ. Nah ya udah, jadi dia udah sering tahu kan problem apa aja sih gitu. Udah, tiba-tiba minggu kesekian dia nelpon, mobil lu bawa nih. Gue udah masa sih gitu kan, gue udah senang gitu kan. Masa sih gue udah mobil bawa. Pokoknya jadi si ternyata setir gelondong yang ada shifternya itu dilepas lagi. Terus jadi bracketnya yang sebelumnya itu main, Vi. Jadi begitu gue pindah dari P ke R, segala macam, dia main. Sedangkan selektor itu sendiri harus diem. Jadi ini pelajaran baru ya, karena gue biasanya main konven kan. Iya, betul. Mesin-mesin Holden itu kan konven. Begitu shifter lo di R, ya pasti di R bawah. Betul. Selama linkage-nya nyambung. Gitu. Betul. Begitu di D, pasti di D. Tapi kan ternyata dia enggak. Ini modelnya sling ya berarti ya? Dia sling. Slingnya itu walaupun posisinya udah di D, tapi selektor lo nggak pas di D. Ya udah ngaco. Masuk, tapi safe mode. Antara diem di 1 atau diem di 3. Oke, intinya kurang pas tuh pas pada saat posisinya. narik dari tuas sampai ke gearbox ya. Gitu. Intinya sih kayak gitu aja. Oke. Alhamdulillah, masalah paling beratnya, yang paling lama tuh, yaitu udah. Kalau mesin sih alhamdulillah aman. Aman ya.
Oke, jadi kalau di sisi ruang mesin sendiri pun nggak ada modifikasi, Belum. langsung naik aja ya, Iya. belum ada plannya apa-apa. Gitu. Tapi untuk apa namanya memodifikasi untuk menyatukan mobil ini udah nggak ada error apa sama sekali dong ya. So far Mobil sih udah udah kepake normal. Udah Betul. dipakai jalan kemana nih jadinya paling jauh? Udah ke Jogja. Kayaknya sih paling jauh ke Jogja. Jogja ya, sekeluarga tuh ya, Sekeluarga, dan aman alhamdullah, semuanya, seneng ya. So far aman banget. Terus Oke. gue sih yang paling bikin happy dari ngebangun yang ini handling dan rem. Oh, handling dan yang rem di ya. luar, di atas expect gue banget gitu loh. Oke. Maksudnya oke. kalau cuma ngejar speed, gue pakai mesin Holden kencang-kencangan juga udah biasa deh. Gitu. Oke. Tapi kaki-kaki sih yang nggak bohong sih. Oke, Itu sih ya yang udah di kita luar bahas expect kaki-kaki di bagian samping deh kalau gitu. Siap. Ya udah. Kita cerita dulu deh. Basically kenapa sih lo pengen membuat Holden ini dikawinin sama sasisnya E36? gue. Oke. Jadi ini tuh apa ya? Di luar rencana banget sebenarnya. Jadi pada saat gue bangun body ini, itu V8 gue udah siap. V8 Oke, Holden gue udah sebentar, gue potong dulu. Sebenarnya Mas Indra ini memang berkecimpung banget di dunia otomotif, apalagi mobil-mobil Holden. Cukup aneh sebenarnya Mas Indra tiba-tiba nyeburin bukan hanya sekedar mesinnya yang pindah masuk ke sini, tapi sesasis-sasisnya nih. Apa sih memang tadi tuh alasannya? Tadi udah nyiapin mesin V8-nya untuk ke mobil ini gitu. Tapi malahan tiba-tiba, belok deh gue pengen nyobain kayak gini eksperimen. Dan ternyata seneng nih katanya. Kenapa sih Mas? Iya, jadi karena udah biasa bangun yang itu, template kan template-nya udah gitu, terus Mesin besar gitu iya, ya Holden ya, selalu berisik, ya, sangar lah pokoknya. Sangar, gitu oke. kan. Template-nya udah begitu. Tapi jujur mungkin nyamannya nggak dapet gitu, atau gimana? Nggak sesiap mobil muda lah yang pasti. Maksudnya mobil muda tuh mungkin lebih reliable lah buat lo siksa ya. Oke. Walaupun Mesin itu baru gitu ya, Iya. kalau bangun. mesin-mesin tua itu juga sebenarnya, ya gue juga mungkin lo tahu dari dulu gue pakai ke Bali segala macam pakai mobil mesin-mesin tua itu juga no problem sih. Nggak ada, bukan no problem, tapi nggak ada yang major lah. Oke. Cuman yang gue lebih takutin pada saat waktu itu, dia kan bawaannya 2850 kayak yang tertulis di emblem itu ya, Vi ya. Oke. 2850. Terus Bawaan mobil ini ya? bawaannya dia, spek paling tingginya dia di 5000. Oh, 5.000-nya ada juga ya? V8 5000. Jadi V8-nya ada yang 4200, ada yang 5000. Oke. Gue udah nyiapin yang 5000 dan itu udah naik lagi. Jadi ke 5000. Udah di-upgrade lagi? Udah upgrade lagi, mungkin ke Stroke. 5300, 5400. Yang gue pikirin sebenarnya bukan mesinnya, karena mesin itu udah teruji di body lain. Oke. Jadi gue sebenarnya tinggal naik. Oke. Yang gue takutin rem sama kaki. Oke. Gue cuma takut begitu jadi, terus gue nggak mau make karena handling nggak enak, rem nggak meyakinkan. Gue cuma takut itu, Vi. Kan bukannya maksudnya apakah ada upgrade-nya untuk rem dan Ada. Oke. Ada banget. Untuk si Holden Torana ini ya? Ada banget pokoknya. Upgrade kitnya tuh ada. Upgrade kitnya ada banget, tapi lagi-lagi ini racun dari si Albert Alston ya. Oke. Gue ngebangun Holden yang udah ngepol. Terus waktu itu kebetulan kita ke barbecue ride berame-rame, tapi yang bejek-bejekan tuh kita bertiga. Albert Alston itu pakai Fargo yang Innova Dengan sasis Innova? dengan Innova full juga. Hmm. Cuman 2000 cc Matic loh, Vi. Oke. Gue pakai Holden gue yang 3000 cc Matic. Dengan waktu itu masih asli Holdennya asli ya? dan semuanya baru. Oke. Udah gue upgrade yang muda-muda. Oke, sasis dan kawan-kawannya. Udah. Oke. Satu lagi si Dinov yang itu bener-bener sasis-sasisnya dimasukin dari luar, Mm-mm. remnya Wilwood dan bla 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 deh. Pokoknya Branded, udah yang, tapi memang khusus untuk Holden iya, gitu ya? Dia pakai C10. Oh, C10, oke. Branded dengan barang-barang branded Brandednya. semua? Udah ngepolnya deh tuh. Kalau kita bicara hitung-hitungan gede-gedean mesin, 2000 kalah dong, Vi. Iya, betul. Pasti kalah dong. Betul. Tapi di situ gue ngeliat sendiri, sekencang apapun mesin lo, kalau kaki lo nggak beres, kalau handling lo nggak enak, lo nggak bakal bisa ngebejek dengan tenang. Oh, Oke, pasti jalan lo kosong, angkat-angkat, iya. gitu ya? Jalan kosong, lo bejek. Tapi begitu udah rame, lo mau ngutik-ngutik, ngelip-ngelip, pasti lo agak-agak dak-dikduk. Oh, tetap nggak pede gitu? Tetap nggak pede. Dan satu lagi, mobil muda, yang rem mendadak nurut aja. Seenggak nurut-nurutnya kita masih kebayang lah. Apalagi kita yang udah biasa mobil tua ya. Betul. Begitu naik mobil tua, rem begitu seenggak enak-enaknya enak banget kan. Betul. Rem mobil tua, ya sorry itu saya di body yang bongsor banget, segala macam. Betul. Ya udah deh, itu gue nggak bisa jelasin. Tapi karena gue udah jalan bareng, bejek-bejekan bareng, di situ gue baru gila ya gue. Beda tetap ya. Itu, Vi. Oke, dan kenapa lo memilihnya BMW E36 untuk dikawinin ke sini? Nah, lagi-lagi gue tanya sama dia, karena sebenarnya pilihannya dua nih. Yang paling sering nih, yang paling common deh.
Untuk kalau dikawinin ke Torana atau semua body-body besar juga? Body-body besar deh. Crown 2JZ 3000. Oke. Nomor 1 tuh itu tuh paling favorit, paling gampang dicari dan segala macam. Tapi nyari yang segar juga susah kan sekarang. Betul. Kalau segar pasti harganya udah gila. Betul. Begitu gila lu nggak rela buat ngacak-ngacak. Iya, gitu. betul. Terus waktu itu dia nyaranin satu lagi sebenarnya 30. 30. Kalau ngeliat body lo kayak kurang lebih ke 30 deh katanya. Ketemunya gitu. Gue bilang 30 buat gue kekecilan cc-nya menurut gua. Betul. Terus E30 yang masuk sini yang benar kan nggak ada yang matic, pasti Betul. udah gantian. Betul. Terus selain itu apa ya, Bat? Ya udah kalau gitu lu coba, dicek dulu dimensinya nih, cek dimensi, kayaknya nggak jauh ke E36 sama E46 nggak jauh. Nah, jadi gue hunting 3 mobil tuh, 36, 46 sama 2JZ. Oke, Crown. Pokoknya mana yang paling cepet, mana yang paling segar. Oke. Akhirnya nggak tahu kenapa kok juga lebih seraknya ke sini. Walaupun waktu itu udah ada M46 325 juga yang segar, tapi nggak tahu kenapa kok gue nggak serak gitu. Oke. Akhirnya ya udah cobalah ke sini, begitu ke sini ternyata pada bilang juga yang pada main BMW termasuk lo lah salah satunya kan. 36 lebih banyak partsnya, lebih lo kenapa-napa lebih tenang deh istilahnya. Lebih konvensionalnya gitu, lebih iya. masih oke Belum lah. terlalu ketemu. full computerized. Si 46 itu kan katanya sensornya udah lebih banyak ya. Gua juga belum pernah kan. Pokoknya kayak gitu. Jadi ya udah, kalau kenapa ke BMW-nya lagi-lagi karena si Albert. Dia bilang kakinya BMW sih nggak bakal bohong gitu. Oke. Share driving pleasure itu nggak mungkin bohong. Oke. Jadi mengerti. ya udah, larilah kita ke situ. Oke. Dan gue nyarinya CC paling gede, karena gue biasa CC gede. Oke, 323 jadinya. Oke, dari ngobrol lagi nih, kalau untuk urusan dari sasis mengawinkannya ini ada masalah nggak? Selain dari transmisi yang tadi udah lo bilang sebenarnya. Kalau masalah sih pasti ada ya, tapi karena itu gue nggak mau eksperimen sendiri, karena gue udah punya temen yang biasa ngawinin. Oke. Ya udah, istilah kata gini, Pri. Daripada gue udah keluar duit terus tambah pusing, mesti trial error ini itu, ya udah gue mendingan nyari duitnya aja, gue serahin lah ke ahlinya buat ngawininnya. Jadi pun ada kesulitan-kesulitan, itu kesulitan yang udah biasa mereka temuin juga intinya gitu. Nggak terlalu gimana. Pernah dengar tapi yang paling sering apa sih? Nggak ada yang terlalu parah, paling yang paling major cuman masalah wheelbase tadi ya. Iya, Oke. Menyesuaikan wheelbase-nya. Jadi ya karena jarak wheelbase-nya Mas Grong ini, Mas Indra nggak pengen mobil ini punya penampilan yang berubah dari pakem aslinya. Betul. Jadi sasisnya E36 ini punya wheelbase yang lebih panjang, yang mana kalau langsung ke sini nggak ketemu sebenarnya sama bodinya ya. Mau nggak mau pasti posisi bannya lebih mundur. Oke. Dan jadinya ngerubah lingkar fender, nggak mau sedangkan itu. Jadi gue sepakat juga emang sama si Albert juga pengennya di shorten aja nih. Gue maunya begitu mobil lo sebelahan sama Torana asli. Ya sama gitu. Oke. Lo mau nggak motong ini? Gue bilang ya nggak apa-apa. Gitu. Motong sasisnya E36-nya ya berarti ya? Tapi gue korbanin legroom gue jadi lebih pendek. Oke. Jadi ada masalah gara-gara wheelbase itu otomatis legroom kabin belakang yang lebih pendek ya? Oke. Tapi kalau di sini berarti yang semua lantainya memang lantainya E36 iya. Oke, menarik banget. Itu E36 dari depan sampai dek bawah sampai dek bagasi. Oke. Nah, oke, dari samping dulu nih, kita ngeliat ke bagian kaki-kakinya dulu deh. Dari kaki-kaki sendiri, sebenarnya ada yang di-upgrade nggak? Coilover aja? Itu tadi yang coilover aja sih. Pakai coilover apa? Ini ISX ya? ISC. Pakai ISC dan memang ya pas beli buat E36 gitu ya? Iya. Gampang nyarinya. Otaknya itu kan, kalau order emang udah E36, udah. Oke. Sedangkan kalau pada saat nyari Torana ya order keluar lagi dan segala macam gitu-gitu ya, kurang umum. Satu hal yang sangat terbantu adalah apapun parts yang gue perluin, spare part ya, bukan body part. Istilah kata nggak ada inden-inden sih, semuanya di Jakarta dan kemana daerah pun ya sebenarnya ada juga gitu ya. Gitu. Oke. Itu sih yang menolong banget. Oke. Tadi kalau coilover pakai ISX supaya mobil bisa lebih pendek. Velg sendiri ini pakai velg apa sih, Mas? Ini M46. Cuma gue nggak tahu serinya yang berapa nih, Vi. Maksudnya ini apa? Ini spare tire-nya atau apa sih? Enggak. Jadi si BMW itu punya pelek kaleng yang sebenarnya aluminium. Oke. Jadi looks-nya kaleng, kayak besi, tapi dia aluminiumnya, jadi enteng banget. Di seri 3-nya ada, di seri 5-nya ada. Yang paling banyak itu di seri 5. Itu bawaannya kalau gue nggak salah antara E34 atau E39 yang basic gitu kalau nggak salah. Itu anak-anak Holden banyak pakai, Vi, karena emang PCD kita sama kan, 120. 5120 kan? Juga ya di Holden ya?
lightweight wheelsnya BMW ya ini. Gitu Oke, dan lo kawinkan dengan dopnya Centerline. Boleh juga. Jadi gue ada 2 set. Kalau gue pengen yang out, ya itu gue pakai seri 5 karena seri 5-nya offsetnya lebih keluar. Oh, ring gede. Enggak, bukan. 15 offsetnya. Yang dia offset 42. Oke. Ini tanpa spacer apa? Ini yang lagi seri 3 nih ya. Ini spacer. Kalau gue pakai ikut asli tanpa spacer, bandem banget. Oke. Jadi gue nih kayak di tengah-tengah. Gue nggak bisa pakai seri 3, nggak bisa pakai seri 5. Jadi gue mungkin kalau offset amannya di 30-an kali ya. 30-an ya. Ya sebenarnya offsetnya E36 juga ya. E36. Berarti sebenarnya bodinya memang masih mirip-mirip lebarnya gitu, ya. Iya. Oke. Dari velgnya ini dan ketemu dopnya. Ini unik. Ini anak-anak Holden banyak yang mengerjakan juga dengan dop Centerline ini. Apa lo doang? Belum. Jadi dari dulu mereka semua berwacana pengen kayak gitu, belum pada kesampaian. Oke. Karena mindsetnya paling gampang beli dop Centerline bawa ke Sarinande. Sedangkan Mas Mul nggak mau ngerjain. Mas Mul Sarinande. Iya. Anak-anak mobil pasti tahu banget lah itu. Mas Mul nggak mau ngerjain karena posisinya itu nggak. Jadi dia bukan di muka lubang baut itu, bukan di situ. Untuk lubangnya si Centerline ini ya bawaannya. Jadi ya? bener-bener di velgnya. Mas Mul nggak mau. Ini harus ngelas-ngelas. Gue nggak mau. Akhirnya ya udah gue custom sendiri di bengkel. Ngerjain sendiri di bengkel. Mas Indra nih punya bengkel soalnya namanya Garasi 941. Habis berapa nih jadinya kalau ngerjain begini? Untuk sampai harga velgnya juga deh. Ini soalnya velg jadi unik kan, teman-teman Holden juga bisa pakai kan sebenarnya. Harga velgnya kalaupun ada mungkin sekitar 3-4 jutaan. 3-4 jutaan aja. Dop Centerline itu mungkin kalau masukin dari luar gua nggak tahu ya. Sekarang kursnya berapa? Kurang lebih? Kalau dulu sih mungkin sekitar 2-an sekian ya. Oke. Gitu. Terus bracketnya gue bingung ngitungnya berapa. Adanya. Iya itu ntar kalau soal bracketnya bisa ngobrol ya sama Mas Indra kalau pengen nih anak-anak Holden pengen style-nya kayak gini. Soalnya penampilannya emang cakep sih dan ini bukan kaleng-kaleng banget karena dia tebel bahannya ya, tebel tapi enteng juga. Entengnya parah Vi, makanya gue seneng kan. Oke. Enteng banget. Nah sempat waktu itu full polish semua. Kok pucet ya gitu. Udah coba hitamin, jadi baru bagian 3 ini gitu aja udah. Oke, klasiknya dapat juga tetap dari sini kan. Oke, dari bagian samping nih. Ini kita sekarang ngomongin body. Dari body part apa yang susah didapat di mobil ini? Sebenarnya yang paling susah sih list-list ya. List-list ini yang paling susah list-list. Tapi alhamdulillahnya karena pas dulu gue bangun pertama itu udah gue lengkapin semua. Jadi pas gue bangun yang ini ya udah gue tinggal simpan, keluarin lagi, simpan yang benar, keluarin lagi. Memang masih ada keriting-keriting. Cuman tapi memang sulit didapat juga. Susah, lumayan susah. Berapa harganya list body? Mungkin kalau list body sih cuman nggak terlalu mahal lah, mungkin paling mahal 6 jutaan kali ya. Satu set sekeliling ya. Kondisi NOS tuh. Itu kondisi NOS. Masih bisa kita dapetin? Masih, tapi udah bukan di toko, jadi lo mesti nyari ke teman-teman siapa yang pegang, kayak gitu-gitu loh. Gitu. Agak susahnya gitu. Terus yang lainnya lagi, ini list-list ini juga sulit? Lumayan, pokoknya PR-nya itu justru emang di list-list ini. Krom-kroman ini ya, si Torana ini ya? Iya, list dia yang sini sekalian si sama pelipitnya karetnya kan. Itu yang kayak gitu-gitu yang susah, Vi. Berapa aja harganya Mas? Boleh nyebutin nggak masing-masingnya? Kalian teman-teman juga pasti ada yang mau bangun. Gue nggak pernah tahu sih sekarang ya. Karena ini udah si barang simpenan juga, pada saat lo bangun tinggal pasang-pasang aja ya. Ini juga susah. Wiper yang ini juga susah nih. Satu set karena dia ya gitu deh modelan kayak gitu, Vi. Model kaleng kan sebenarnya ya. Oke, menarik. Ini aksesoris. Jadi kalau misalkan kita pertama beli dulu Torana baru, itu mungkin kayak zaman dulu di sini kita datang ke Auto 2000 beli Kijang, dikasih satu katalog lagi aksesoris. Lo mau pakai apa aja nih? Nah, ini salah satunya kayak gitu nih. Oh, ini aksesoris originalnya nih ya dari dealer nih ya. Betul. Ini susah didapat juga belum. Ini berapa harga? Kalaupun ada mungkin 4-5 jutaan lah. Tetap lumayan ya ini mobil aksesorisnya barang-barangnya. Karena ada beberapa yang DM gitu ya, Mas gue masih punya stok, tapi dia cuma punya ininya, terus ininya nggak ada, jadi nggak bisa nempel juga. Iya. Kayak gitu-gitu. Oke. Nah sekarang kalau roof box sendiri, kenapa lo pakai roof box? Gue tuh dari dulu emang dicap rempong sih, jadi kalau nongkrong atau apa gimana gue ngeluarin banyak barang. Yang berguna buat teman-teman juga. Sebenarnya. Gitu kan? Iya. Jadi karena mobil gue kecil, terus ditambah legroom gue sempit. Kalau gue naruh barang di dalam tuh kayaknya makan tempat. Di bagasi juga, di bagasi udah yang lebih penting lagi kayak
dongkrak, toolkit kan. segala macam. Walaupun semudah-mudahnya nih mobil, emang dasarnya kita main mobil tua tuh kalau nggak bawa kunci-kunci nggak pede deh. Iya, betul, pede. betul. Jadi itu udah pasti di belakang. Oke. Nah, perabotan lenong gua di atas. Itu apa aja nih isinya Jadi ada bangku kursi, lipet, meja lipet, sampai tempat tidur lipet. Oke. Karena emang basically seneng jalan-jalan, ketemu teman dan bawa anak-anak juga. Betul, ya Mas ya, anak-anak nong. Jadi ya bawaan disebutnya bawaan lenong udah. Iya, perabotan lenong. Ini berapa harganya Mas beli tulis sekarang? Roofbox. Si tipe ini mungkin sekitar 14-an deh. 14. Itu 14-an. di luar barnya. Ini. Di luar barnya. Di luar barnya itu kalau nggak salah 3,an lah. 3,an ya. 3,8. Dia modelnya sebenarnya universal ini ya. Universal pokoknya selama yang talang ya pakai ini gitu. Oke. Ya udah, di bagian samping ada yang mau dibahas lagi? Udah sih, Pi. Udah itu aja nih ya. Ya udah. Oh, penambahan yang beda ini. Apa? Kenapa tuh? Jadi aslinya si Holden Torana hampir semua Holden itu di balik plat nomor. Oh. Balik plat nomor. Sedangkan tangki kan gue pakai tangki dia juga kan. E36 juga tangki dia kan di sini di dalam. Oke. Kalau gue tarik ke belakang bisa aja. Cuman berarti pipa pengisiannya panjang banget dan bikinan ya, bukan bawaan. Iya, satu bikinan. Terus kedua panjang banget. Ketiga resikonya biasanya ngisinya tuh lo nggak bisa yang ngisi bensin itu nggak bisa dilepas biasanya. Jadi lo harus nungguin pelan begitu dilepas muncrat. Biasanya kayak gitu. Jadi gue pikir ya udahlah, toh emang gue udah nyeleneh sekalian, udah deh nggak masalah deh. Oke. Dan kebetulan tutup tangki E36-nya flat bentuknya. Akhirnya pakai 36 tutup tangki dalamnya gue pakai 36 gue pindahin ke sini. Gitu. Unik. Ya udah. Oke. Sekarang kita bahas bagian belakangnya yuk. Lo proses sampai ngecatnya tuh berarti memang body sasis sudah tergabung dulu, ya. Baru lo ngecat. Jadi trial and error dulu gitu sebelum naik cat. Pokoknya urusan mesin, sasis, matic tuh udah beres. Pasang AC, kan AC juga ngawin-ngawinin ya. Terus pokoknya perkabelan beres. Karet-karet pun gue beli dulu. Oke, dikumpulin dulu tuh. Pasangin semua segala macam, udah fit. Mobil pakai dulu. Mobil pakai. Terakhir itu pasang ISC, habis pasang ISC ke Cipali. Ngebawain ke Cipali, pulang pergi. Udah nggak ada masalah apa-apa, bongkar lagi ngecat. Gitu. Kata pegawainya Mas Ida, ngerjain aja ini si bos dah. Oke. Dari ngecat, terus untuk di bagian belakang sendiri, ini kayak lampu-lampu gitu, nyarinya gampang nggak sih Mas? Lumayan susah, apalagi yang gue pakai ini. Ini kalau gue nggak salah versi Afrika Selatan. Oke. Jadi aslinya dia makanya full merah gini ya, dia memang ya. Yang masuk sini itu merah kuning. Ini merah putih. Gua pikir ini punya Australia. Ternyata di postingan-postingan di Facebook malah bule Australia nanya, lampu lo versi mana? Lah gua pikir negara lo. Enggak, di negara gua merah kuning katanya. Terus dia nanya lagi, ori nggak? Ya udah, ini bisa dicek, ada part numbernya. Iya. Jadi kaget juga orang Australia. Ternyata punya, kalau nggak salah punya Afrika Selatan. Karena kalau di bodi-bodi gede pun, yang merah putihnya itu punyanya Afrika Selatan. Oke. Berapa harganya? Ini berbicara juga soal kelangkaan berarti kan? Jadi gini, zaman dulu, kembali lagi ke zaman dulu nih, Pi. Mungkin gue dapat lampu merah putih itu 2000 awal atau 2010 kurang lah pokoknya. Itu gue dapat di Kampakan. Gue nggak ngerti, Pi. Apaan sih lampu merah putih? Ini dapat di Kampakan? Belum. Bukan. Apaan sih lampu merah putih? Temen gue udah ngasih tahu, ambil deh, ori itu. Tapi itu udah kawin-kawinan, maksudnya udah mikanya udah pecah-pecah. Jadi part number udah nggak ada. Gue ragu dong. Tapi kok ternyata kayaknya emang ada yang merah putih. Gue coba. Dulu mungkin cuman 300 atau 600 ribu deh antara itu. Gue pakai itu bertahun-tahun. Pada saat gue bangun yang kedua, which is 2016. Ini nih ya? Tiba-tiba temen gue nawarin, lo mau nggak? Gue ada Mika Mini. Tapi merah putih juga, kayak yang lo pakai, tapi baru, NOS. Ada 3 set. Gue sikat semuanya. Langsung. Berapa gitu tuh lo jual lagi? Kita bicara dijualnya aja, berapa mau dijualnya? Mungkin satu setnya 4 jutaan kali. 4 jutaan ya. Dan itu NOS tapi memang kan ya. Tapi itu hanya mikanya aja, di luar list-listnya lagi ya. Chrome segala. Nah, ini gue Chrome yang ini belum dapat. Ini emang susah. Dan nggak semua versi Torana tuh ada list luarnya.
Oke. Ada yang polos aja gitu loh. Nah ini kebetulan gue punya dari dulu, ya tapi udah nggak cakep-cakep banget. Tapi utuh lagi, lah ya. Iya, dan kembali lagi di yang sekarang ini, gue konsepnya, gue udah nggak mau terlalu detail karena mobil gue pakai, Vi. Gue takutnya disenggol atau apa mewek. Kalau gue bangun body kayak dulu sebegitu niat, ya lo tahu Jakarta deh. Lo kesenggol dikit lo paling enggak mood lo pasti berubah. Iya. Gue sekarang udah banyak ini sebenarnya den apa segala macam. Ya udah biar. Ya udah biar. Yang penting mobilnya enak. Gitu aja. Oke. Gitu. Tadi tuh bumper udah kita bahas. Kalau yang lo lakukan sendiri di modifikasinya di belakang ngapain aja nih? Sampai ini lucu juga nih lampu rem dalamnya. Jadi pertama towing ball. Hampir semua mobil gue pasti pakai towing bar. Karena bukan buat kalau orang sekarang biar kalau ditabrak nggak kenapa-napa. Kalau gue lebih kepada karena gue punya trailer ya gue buat narik, gitu kan, narik trailer gue. Nah sebelumnya gue pakai yang US version yang barnya nongol ke bawah, kayak Cherokee lah. Iya gitu. betul. Tapi gue bener-bener kurang serak gitu kan. Sampai akhirnya gue nyari-nyari towing ball yang versi Euro ini, kok nggak ada yang punya. Kalaupun ada nggak mau jual segala macam. Akhirnya gue masukin sendiri. Punyanya apa? Ya, emang universal. Oh universal. Jadi, dan si Swaneknya ini universal. Gue tinggal bikin barnya. Kan dalam ada barnya nih. Barnya modelnya ditenggelamin aja. Barnya model tenggelam langsung ke sasis. Jadi yang nongol cuman Swaneknya aja. Gue akhirnya masukin sendiri. Coba masukin kemarin 15 piece. Udah kacang goreng. Habis langsung. Karena ini bisa ditempel di mana aja sebenarnya ya. Lo tinggal bikin barnya. Kalaupun lo cuma mau buat gaya, ya lo nggak usah bikin bar, lo bikin bracket deh. Tapi kalaupun mau difungsiin gaya pun udah kebukti juga. Dan daripada lo bikin-bikin, lo nggak tahu kekuatannya kan. Betul. Besi begitu lo panasin, lo tekuk, pasti kekuatannya beda. Betul. Kalau barnya bikin sih nggak ada masalah ya, karena akan tetap kuat ya. Itu. Barnya lo yang bisa berbeda pilih. di sini. Iya, barnya lo bisa pilih deh, lo pakai seamless, lo pakai berapa inch, lo bisa pilih deh. Tapi kan kekuatan penentunya juga di sini. Jadi gue masukin sendiri ini cover ini gue ada beberapa model, ada yang plastik, ada yang begini macam-macam, sama soketnya. Nah, lucu. Biar lampunya bisa nyala. Ini memang bekerja nih ya. Pada saat lu bawa trailer atau bawa berbagai macam, kan ada macam-macam aksesorisnya kan ya. Jadi trailer pun gue dengan trailer mobil, motor, barang. Terus keranjang tule yang lo tahu kemarin itu kan juga ada lampunya. Ya udah tuh on semua. Gitu. Dan ini udah lo pernah bawa untuk trailer mobil juga? Trailer mobil pernah sekali. Wah, hebat. Trailer mobil pernah sekali. Muatannya Chevy Deluxe itu berat banget juga gitu. Udah bukti gitu loh. Dan nggak ada masalah, sasis juga nggak ada masalah. Alhamdulillah, so far aman. Terus yang paling banyak pertanyaan malah keranjang tule gue itu kan. Karena cuma ngikat di satu situ, tapi dia diem aja. Dia nggak bergerak-gerak. Jadi memang pasti ada fleksibel mainnya. Tapi kayaknya justru gue mikir tule itu buat keamanannya di situ. Nggak terlalu firm gitu ya. Karena kalau misalkan diem, mungkin yang kehajar malah sasis lo atau bar lo. Betul. Dan gue udah bawa itu plus muatan dengan speed yang lebay pun. So far aman. Oke. Abis berapa nih kalau untuk bikin dan lo jual si towing ball? Kalau gue jual towing ballnya ini aja, Swaneknya aja tuh 2,5 juta. Kalau orang minta dibikinin towing barnya sekalian, range-nya dari 2,5 sampai 3 juta. Di luar Swaneknya ya? Di luar towing ballnya, di luar soketnya, di luar covernya. Tapi biasanya kalau misalkan yang lo jualnya sistemnya paket, berarti berapa tuh? Kalau mau semuanya, 6 juta kepasang. 6 juta terpasang sudah termasuk soket dan kawan-kawannya ya? Udah biasa gue bonus-bonusin. Covernya juga bisa pilih mau yang mana. Oke. Menarik banget. Karena gue pakai trailer dan mobil gue rendah, pasanglah high mount ini. High mount ini. Itulah fungsinya. Iya, jadi nggak cuma gaya, emang ada fungsinya. Itu pakai apa? Ini universal? Ini universal, si Boss. Mereknya Boss, emang Jerman. Berapa tuh harganya? Banyak banget modelnya. Ini kemarin gue dapetnya yang sebenarnya pertama gue coba punyanya Hella. Yang tiang itu ya? Bukan, Hella Tower juga. Gue pakai yang Tower juga, ketinggian. Walaupun bisa dipotong tapi gue sayang. Akhirnya yang tiang itu sekarang udah mahal banget. Harganya beda lagi. Gue ada, malah gue jual. Maksudnya gue buat dagang aja gitu kan. Kemarin nemu ini harganya lumayan, buat pakai pun masih rela gue. Akhirnya udah, ternyata ukurannya pun pas nih, nggak terlalu. Kalau gue tinggiin lagi pasti mentok kaca gue. Betul. Ini berapa harganya? Ini 2 komaan. 2 komaan ya? Kondisi nos juga. Terus yang ini tadinya mau gue cabut, tapi sayang juga karena gue lupa nih merek apa ya. Pokoknya di aksesoris lama dulu ada kardusnya, gue lupa bermerek juga.
Kenapa gue tetap pasang? Karena ini ada sennya juga, Vi. Oh, Jadi dia bukan nyala cuma sen. Nah, third backlight-nya aja, tapi dia ada sen kanan kiri. Dan itu lagi berfungsi kalau gue bawa trailer. Karena lampu gue terlalu rendah, orang bisa ngeliat situ. Oke. Bener-bener semuanya sebenarnya nggak sekedar aksesoris nempel, tapi emang fungsi banget semuanya. Harus fungsi, punya fungsi nah, maksimal. Gue ngorbanin ini juga. Ini apa nih? Ini gue beli, ini sebenarnya panjang, Vi. Tatakan plat nomor versi Euro. Iya. Tapi ada kameranya. Oh, jadi terlihat rapih di sini. Iya, jadi daripada gue pasangin di bumper lah, di mana kan jadi dangdut ya. Iya, betul. Takut nggak cocok ke mobilnya. Ternyata dapat gitu. Ini kan mungkin kalau nggak gue kasih tahu juga lu belum tahu kan? Iya, benar. Gitu. Coba gue potong karena asli panjang. Berapa ginian? 800-an kalau 800-an ya? 800 ribuan. Oke. Kalau masuk ke bagian interiornya, penampilannya sih bener-bener tetap klasik aja udah nih. Nggak ada kelihatan. Ya, paling ada ini penambahan ini apa nih? Kamera mundur. Kamera mundur. Emang sebenarnya lebih ke arah resto mode untuk fungsi ya? Buat fungsi. Okay. Tapi emang gue nyari yang kalau bisa nggak terlalu kelihatan kan. Oke. Nah, kalau penampilan dashboard sih, ini dashboard masih original semua nih ya? Dashboard ori, cuman ya ini, gue ngawinin ke si clusternya BMW 36. Harusnya ini gue cover lagi nih, kanan kiri sekarang gue cover lagi. Tapi lagi gatel make terus kan, jadi belum dikerjain ntar dulu. Oke. Enak-enaknya. Lagi senang-senangnya soalnya, belum lama nih jadinya nih. Oke, dari bagian interior ini, boleh ceritain nggak? Pada saat lo proses naikin sasis, dan maksudnya kawinin sasis BMW 36 dan ke body Holden Torana ini, ada masalah apa aja sih selain yang sudah lo jelaskan dari tuas transmisi yang lo pengen pertahanin dari model shifter ini ya? Sebenarnya sih bukan masalah, tapi lebih ketega apa enggak, karena dibelah-belah nih tengah nih. Oh, firewall yang dibelah nih maksudnya? Atau bukan firewallnya, karena firewallnya si E36 jadi firewall aman, Vi. Oke. Nah, buat masukin ngawinin si E36 shell-nya ini. Shell ini. Ini banyak yang gue belah-belah. Jadi si tulang dashboard ini itu kita belah 3 dulu. Oh, tulang bawaan aslinya. Masuk, begitu masuk baru dilas-lasin lagi. Itu sih yang bikin agak ya Allah gitu loh. Karena kalau nggak salah, seingat gue mobil ini sebenarnya dalam kondisi yang bagus waktu lo punya ya. Itu dia, banyak yang kalau yang tahu dulunya gitu ya. Lo nggak sayang gitu ya? Tega banget lo gitu. Ini mobil kayak gitu terus lo acak-acak gitu. Karena kan kebanyakan kalau yang kayak gini ya cari bodi yang bangke lah gitu kan. Oke. Gitu. Sebenarnya memang Mas Growong tuh lebih ke arah resto mode, tapi dulunya purist yang memang mempertahankan Holden gitu. Makanya cukup kaget tiba-tiba, hah? Lo ngawinin kayak 36 nih, nggak salah gitu sih. Oke. Nah, dari bagian interior ini panel-panel interior masih aslinya semua nih? Masih aslinya. Jadi ini sebenarnya kalau yang ngerti gue agak labil. Harusnya warna ini wood. Oh, aslinya nih wood. Kalau yang seri LH-nya harusnya wood. Tapi kalau ikutin HSS, ya emang begini warnanya. Oh, oke. Gitu. Harusnya begini, terus wood di sini juga harusnya jadi abu-abu juga. Gitu. Jadi lo masih enggak nih mau dia jadiin warna begitu atau? Gue ngikutin yang mana nih gitu. Jadi sementara gitu. Dan ini aja. Si SS sebenarnya panelnya semua sama, cuman beda di model asbak ini aja. Jadi pada saat gue beli SS-nya itu harusnya emblem terus asbak sama setirnya SS. Dan kemarin-kemarin emang gue udah pakai setir SS, cuman nggak tahu kenapa lagi gatel pengen balikin ori. Kalau orinya CLH begini, kalau yang itu memang versi sportnya. Dia lebih ngebulet segala macam dan ada SS-nya juga. Oke. I see. Menarik banget. Upgrade apa yang lo lakukan di interior nih? Apa ya? Hampir semuanya gue pertahanin ori, kecuali ya tambahan-tambahan nih kayak gitu ya, kamera itu. Terus ini ya model AC pakai working ini ya. Ini emang lebih fungsi. Si Torana LH pun itu AC-nya gantung. Memang model AC gantung. Model AC gantung gitu loh. Tapi lebih kecil gitu. Sedangkan pengalaman gue bangun mobil tua, kalau lu pakai mobil tua terus AC cuman yang sepoi-sepoi aja, aduh males deh gitu kan. Iya, betul. Nah, carilah yang paling, biasanya gue pakai yang lebih gede, Vi. Yang di yang lain-lain tuh gue pakai yang lebih gede, yang bahkan keluar 4 ya? Anginnya 6. Oh, yang mirip kayak punyanya CJ gitu-gitu ya? Gitu. Oke. Cuman nggak mungkin kemarin. Nggak ada ruangannya. Ini kuburan bayi 36 tinggi banget. Tunnelnya kan? tinggi, benar. Jadi, ini pun pertama mau pasang ini
apa ya bisa coba. Pertama jadi lebih nongol. Lebih nongol. Nah, pada saat gua nge-rewiring kan kabel berantakin semua kan. Oke. Begitu kabel berantakin semua baru ketahuan masih ada space bisa kita masukin lagi, barulah bisa dorong lagi. masuk lagi. I see. Dan yang pasti custom ini Kontrol tengahnya. pakai punya 36 nggak mungkin, pakai punya Torana pun nggak mungkin. Akhirnya udah kan custom gini dulu aja. Emang lebih ke arah buat naro-naro barang Iya, ya, punya tempat lah gitu ya. Gitu. Oke. Bahkan handbrake-nya pun masih yang nempel di lantainya E36 nih. Iya, Kelihatan ini banget. juga agak dimajuin nih, Vi. Jadi Oh, posisinya tapi kalau ikutin posisinya asli dia lebih mundur. Mundur. Dia lebih maju. Oke, tapi kalau dimundurin yang nggak dapat posisinya dan iya memang ya bagian belakang ini kurang jadinya ya. Untungnya anak-anak gue masih pada kecil, jadi gue masih bisa road trip sama mereka. Kalau udah Dan gedean nggak dikit, rewel udah iya, ya. kalau udah gedean dikit capek. Nah, Oke. pada saat gue mau bangun Torana dulu, ada Torana versi yang lebih muda lagi, namanya Torana Sunbird. Itu emang handbrake di sini. Kalau asli Oke. Torana tarik, kayak Mercy, Vi. Oh, dia Injek. modelnya injek tarik. Injek tarik, modelnya Bawaan gitu. si LH ini. Cuman karena emang slingnya udah sling tua, wah itu udah pada keras-keras banget. Jadi gue emang udah kepikiran walaupun dulu gue masih bertahan Puris pun, handbrake gue mau pindahin sini. Alhamdulillah udah sekalian ada 36, emang Dapatnya di sini. Oke. Gitu, ceritanya. Oke, ini aksesoris unik juga nih kayak speaker. Ini speaker apa, Mas? Nah, ini Roadster, ini speaker tahun jebot lah yang pasti ya. Iya. Tiba-tiba gue nemu di Instagram Mega Acil itu, ya udah main coba. Udah deh Kang, kirim deh. Gue nggak tahu tuh ukurannya kan. Sebenarnya mau ditaruh di mana juga Iya. belum tahu ya. Coba dulu deh, begitu coba datang langsung cepat-cepat buka, gue templokin. Ih sama, maksudnya Posisinya tuh pas. enak gitu kan. Ngelihatnya gitu. Dan emang posisinya sebenarnya di belakangnya AC yang akhirnya Yang nggak gue pakai memang. nggak dipakai kan. karena udah balik ke sini ya. Jadi memang satu sisi gue perlu speaker depan, Mhm. tapi nggak mau looks yang modern-modern. Oke. Terus kedua biar nutupin itu juga kan. Iya. Udah, alhamdulillah. Oke. Biasanya kalau kita anak-anak Holden nggak pengen ngebolongin door trim, itu di panel bawah itu, Vi. Oke. Tapi karena gue sekarang udah ada ECU dan segala macam, udah Ini nggak itu mungkin ditaruh di panel situ bawah. nih, makanya lo bikin panel ini ya. Itu ECU ada yang di balik sini, ECU mesin matic di balik sini, terus itu ada beberapa, nggak tahu lah di BMW itu ada box-box apa lagi, gue nggak tahu banyak banget. Oh, jadi daripada dicopot ditinggalin Iya, malah nggak gue problem. takutnya kenapa-napa, Mendingan gua biarin taruh di di situ. Oke tuh. Menarik banget nih. Oke, sekarang kita ngebahas bagian terakhir nih ya. Apa nih? Ini kan sebenarnya lu trial and error dan segala Iya. macam. Habis berapa? Berapa ya? Kita langsung ngomong in generalnya aja deh. Eh, Lo mengawinkan mobil ini dari beli mobil E36, terus ke body Torana, terus ya trial and error dan juga ada beberapa modifikasi shorten dan bla bla bla. Berapa tuh? yang keinget sih mungkin 300-an. Yang keinget, tapi gue yakin di atas itu sih. Tapi yang keinget gue general kayaknya sih Yang 300-an. gede-gede yang lo spend Iya. keluar gede-gede itu ya, lo jumlahnya 300-an. Puas. Puas banget sih. Vi. Puas banget. Puas banget. Karena gini, lo ngebangun Puris, lo ngebangun Puris dengan upgrade semuanya yang tadi kita obrolin ya. Mesin Kaki, V8, rem, mesin, bla, bla bla bla, semua lo upgrade. Nggak begini rasanya. Nggak begini. Serius? Nggak begini. Gue satu yang gue korbanin, suara. Itu ya sih, yang nggak bisa didapetin Iya. antara V engine sama Iya. inline. Ya inline six juga merdu sih sebenarnya, Iya, tapi bener. ya nggak seperti yang biasanya Iya. lo dapetin gitu ya. Cuman emang belakangan gue bangun yang terakhir kali itu pun gue udah nyiapin bahkan 2 knalpot. Jadi buat harian tuh emang gue lebih seneng Siam begini, aja. Siam aja gitu kan. Ngajak anak istri jalan pun nggak keganggu suara segala macam. Tapi begitu lagi ada pameran-pameran, lagi ada segala macam, baru gue ganti yang buang 2. Dulu tuh masih bisa begitu kan. Nah, sekarang pada saat V engine, Iya. V8 lah. sekarang udahlah gini aja deh. Ya itulah pokoknya yang gue korbanin mau nggak mau itu. Tapi selain itu, ini di atas expect gue semua. Di atas expect gua. Bener-bener maksudnya lo puas dan nggak menyesal lo melakukan modifikasi sama sekali ini. enggak. Bahkan dari Malah bener-bener mobilnya jadi kepake ya. sangat. Ya lu sendiri ngeliat kan gitu. Mayoritas teman-teman juga pada ngomong gila mobilnya jalan mulu tuh Holden. Ya alhamdulillah mau gimana. Dulu yang masih Orion aja juga gue siksa kan. Iya, gitu. betul. Karena kan apa ya pride ya bangunan lo dan kepake buat segala macam, bukan cuman buat Ngumpul-ngumpul atau ngumpul-ngumpul weekend. doang. Ini bener-bener daily gue pakai, terus
Bahkan kita sempat naik ke gunung bareng. Iya. Lo tahu perabolotan lenong gue banyak. Iya. Terus gue juga main motor, gue bisa narik trailer motor gue juga bisa, segala macam. Udah useful banget nih mobil. Jadinya ya. Dan lucunya bahkan gue ngobrol, baru kemarin gue ngobrol sama bini gue kan. Lucu ya itu mobil. Itu mobil kita yang paling kecil, gue bilang. Yang paling sempit. Tapi nggak tahu kenapa semua barang masuk di situ dan itu malah paling berguna. Paling kepake mulu lu. Kepake. Padahal kita punya mobil yang 3 kali lebih gede gitu misalkan yang bisa bawa macam-macam. Tapi nggak tahu kenapa, Vi. Ini mulu yang dipanggil. Gitu, Vi. Oke. Jadi nggak sekedar hanya ego dan passion terhadap Holden, tapi ya keluarga pun juga ternyata senang nih ya. Betul. Oh, ini ya. Betul. Oke. Ini adalah modifikasi yang menarik dan punya cerita yang unik juga dan menyenangkan keluarga dan akhirnya membuat bisa dibawa jalan-jalan dengan pride yang di foto ya. Lo bawa mobil ini kemana-mana. Iya. Kebukti kayak gitu. Dan satu yang gue pelajarin banget kan setiap kita ngebangun mobil kan belajar ya. Iya, betul. Lo tau lah. Lo ngebangun A, oh ada minus sini, sini. Begitu lo bangun. Nah di sini semua yang gue pelajarin ya gue perbaikinnya di sini gitu loh. Oke. Alhamdulillah. Jadi ya insya Allah emang udah paling terbaiknya lah, walaupun pasti kedepannya gue bakal lebih belajar lagi, lebih enak lagi mobil yang gue bangun. Tapi ini udah paling topnya deh gitu loh. Oke. Udah Siap. kebukti, gitu loh. Siap. Ya udah kalau gitu. Thank you banget. Kita balik ke depan aja ya. Siap. Nah, itulah hasil modifikasi yang dilakukan oleh Mas Indra nih. Mas Indra dari Garasi 941. Dan kalau teman-teman pengen lihat prosesnya ngebangunnya juga ada ditaruh di Instagram ya. Bisa dilihat di situ atau mungkin teman-teman juga pengen ngebahas soal mobil ini bisa kontak-kontakan langsung. Terima kasih Mas Indra sudah mau datang ke sini. Udah boleh di-review, diacak-acak kita lihat mobilnya. Nah, jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda agar bisa Anda modifikasi. Atau Anda ingin menjual mobil Anda secara cepat, bisa juga kunjungi ke OLX Autos. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.